polisi-polisi semua, satu diantaranya ada yang gondrong atas nama Yusuf ya, dan yang lain-lainnya itu orangnya dempak-dempak itu di Kurnia Hotel, yang intinya juga mau menanyakan soal upaya penyelesaian soal KDRT itu. Jadi yang disosorkan kepada saya itu KDRT terus, dan saya serahkan sepenuhnya, silakan kalau memang diproses KDRT ya monggo kita nanti buktikan. Jadi saya mengikuti seluruh permintaan yang mengaku polisi intel tadi, dan waktu itu saya diintimidasi terus dan saya tidak bisa melakukan hal itu kepada polisi. Pada bulan berikutnya ya ada rumor isu bahwa saya dicari-cari polisi. Ya, dicari-cari polisi dengan alasan saya pelaku KDRT. Padahal yang benar adalah istri saya itu digendak oleh oknum polisi itu sudah lama berselingkuh, tapi saya tidak mampu berbuat apa-apa karena saya hanya orang lemah dan seorang guru. Saya dicari polisi karena dugaan KDRT, padahal istri saya memang sudah dibawa oleh oknum polisi Bambang Permati itu selama lebih dari 3 bulan tanpa ada keterangan, tanpa ada ini itu, dan saya ketahui di mana letak dan posisi domisilnya. Saya sudah datang mengadu di Polsek Tambak Romo, saya sudah mengadu di Polsek Gabus tidak ditanggapi, saya ngadu di Polsek Winong tidak ditanggapi, lalu saya juga ngadu 3 kali lebih di Polsek Tambak Romo Pak, untuk nanti didengarkan, disampaikan di Polres Pati, dan semua menolak. Dugaan karena semua polisi itu ewoh ya, atau tidak berkenan karena memang ada pengaruh BPPM sangat berpengaruh kuat di Polres Pati. Yang pada intinya saya minta agar kasus ini dapat memusatkan perkara ini pada peristiwa kejadiannya. Jadi yang saya tuntut ini adalah peristiwanya, yaitu peristiwa perincian perampasan, penculikan atas anak-anak dan istri saya oleh oknum anggota polisi. Jadi itu tidak sekedar anggota polisi, tapi ada yang menyuruh, ada yang mendanai. Dan itu sampai sekarang saya merasa masih dikejar-kejar oleh suatu konsorsium atau mafia untuk menghabisi saya. Hal itu terlalu dipaksakan karena pihak buser-buser dan serse itu memerintahkan menangkap saya tanpa surat. Lalu saya dengar-dengar, saya difitnah, klarifikasi, dikriminalisasi seolah-olah saya ini maling, seolah-olah saya ini teroris, narkoba, dan sedang dalam penyelidikan. Saya ditangkap entah oleh tim apa, oleh berapa orang. Saya disekap di ruangan gelap di sebelah Polres Pati selama 2 hari 2 malam. Lokasi yaitu antara Brimob dan kantor Polsek itu ya, antara ya asrama Brimob dan ruangan Polsek. Lalu saya dibawa ke Mini Baru, di belakang ruangan Mini Baru itu. Lalu minggu berikutnya saya dibawa di Kencana, lalu saya dilepas. Jadi saya juga dibawa tim 12 di ruang besar Hotel Kurnia, yang intinya saya dipaksa untuk mengakui bahwa saya adalah bersalah atas KDRT dan tidak memperkarakan Bambang Permati. Saya lalu melakukan langkah-langkah, yaitu laporan langsung ke Deli Serdang, karena saya sudah lapor di Polsek Winong tidak ditanggapi, Polsek Gabus tidak ditanggapi, Polsek Tambak Romo tidak ditanggapi. Saya lapor di Polres Deli Serdang karena di sana ada teman saya Anton Sitanggang. Lalu laporan saya dilanjutkan ke Mabes Polri, sehingga Mabes Polri langsung menangani dan menegur Kapolres Pati. Ini saya lakukan tahun 2013 sampai 2014 sampai dengan sekarang. Maka dari itu atas peristiwa kasus ini saya meminta kejelasan dan penjelasan kepada kepolisian dan pihak terkait, dan intinya kepolisian diduga ya memaksakan kehendak atas animo dan opini untuk memaksakan kasus KDRT dan mengabaikan kasus Bambang Permati yang menculik dan menguasai anak dan istri saya. Ini saya hanya minta diterangkan atau membantu menerangkan, diterangkan hanya membantu, tidak bersalah dan tidak benar-benar membawa lari anak dan istri saya. Kalau memang itu membantu, harusnya Saudara Bambang Permati memberi keterangan kepada saya dan keluarga saya bahwa anak dan istri saya berada di rumahnya.
Itu kalau membantu. Kalau memang itu ada kasus kepolisian, seharusnya kasus itu dibawa ke kepolisian. Jadi di situ ada upaya menghilangkan bukti dan barang bukti. Karena apa? Setelah istri saya disekap di rumah saudara Mukhid waktu itu, lalu ada rampok yang menguras rumah saya. Jadi seluruh isi rumah saya itu dihabisi, surat-surat berharga, uang dan tabungan semua, termasuk 4 sepeda motor dibawa lari semua oleh besut CS itu tadi. Jadi ini jelas adalah upaya perampokan dan perampasan atau aksi secara bersama-sama yang dilakukan oleh besut CS. Adapun versi yang lainnya, saya minta kepolisian melakukan pengembangan yang sifatnya adalah investasi khusus yang baru kita ketahui belakangan ternyata banyak barang-barang saya yang hilang, ya, barang-barang saya yang terindikasi surat-surat berharga, talon dan sebagainya, yang namanya barang-barang ya barang-barang, sepeda motor, meja, kursi dan lain sebagainya, malam itu habis semua, dikuras, dibawa semua. Dan itu kita minta kepolisian melakukan pengembangan dan urusannya sudah kita limpahkan di Polres Pati, semuanya yang sifatnya dugaan keterlibatan intervensi orang lain, saksi-saksi, apa dan siapa silakan kita selidiki bersama-sama. Lalu saya memberikan keterangan kepada Ombudsman permintaan klarifikasi terkait laporan pengaduan saya, yaitu kepada Polres Pati dengan hormat bersama ini diberitahukan bahwa Ombudsman RI menerima laporan dari saudara Sholihul Hadi yang intinya melaporkan mengenai dugaan penundaan berlarut penanganan kasus Kepala Kepolisian Resort Pati terkait tindak lanjut laporan pengaduan pidana penggelapan dan penggelapan asal-usul seseorang sebagaimana dimaksud pasal 277 KUHP atau 227 KUHP. 277 KUHP ya. Pasal 27 KUHP 27 Mei 2016 uraiannya sebagai berikut, yaitu 1. Pelapor merupakan mantan suami dari seorang pegawai negeri atas nama Indah Widiwati. Yang kedua adalah menurut informasi saudari WW telah membuat rekayasa bohong, melakukan penganiayaan dengan percobaan pembunuhan terhadap pelapor dengan perantara orang lain, dan pelapor juga menduga saudari WW telah melakukan penggelapan, pencurian baik uang, surat berharga milik korban dengan perantara orang lain juga, baik itu atasannya maupun saudara-saudara. 3 adalah bahwa pada 27 Mei 2016 pelapor sudah melakukan laporan ya atas dugaan penggelapan asal seseorang kepada Polres Pati. Yang keempat bahwa pasal tanggal 7/16 melalui surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kami memberitahukan kepada pelapor intinya bahwa laporan pengaduan telah ditindaklanjuti dan sedang dalam proses. Yang kelima, hingga saat melaporkan kepada Ombudsman, pelapor belum memperoleh perkembangan atas tindak lanjut penyelidikan dari Polres Pati dan berharap ada kepastian hukum dan penyelesaian atas laporan pengaduan. Jadi selama ini kami betul-betul tidak tahu pasti, tidak tahu berita dan pengembangannya, dan memperhatikan penjelasan tersebut berdasarkan Undang-Undang Pasal 28 ayat 1 B Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan kesepakatan bersama dan adendum nomor sekian tentang penilaian laporan serta dalam rangka penilaian publik yang baik kepada Ombudsman meminta keterangan untuk melakukan penelitian dan penjelasan mengenai hal tersebut. Itu yang dapat kami sampaikan atas kejadian demi kejadian dalam skema perkembangan kasus perampasan penculikan dilakukan oleh oknum polisi itu. Sekiranya saya meminta kejelasan akan kemana dan bagaimana memorandumnya, jadi permohonan saya itu dan untuknya dapat dimintai keterangan kembali dan minta untuk dapat dilanjutkan, yaitu saya menuntut agar saudara Bambang Permati, oknum anggota Polres Pati yang membawa kabur anak istri saya itu bertanggung jawab. Yang kedua adalah menggugat pelayanan publik
atas Polsek Gabus, Winong, dan Tambak Romo yang belum menindaklanjuti laporan saya. Yang ketiga adalah penganiayaan masif yang dilakukan Jayus Setianto di Desa Danyang Mulyo. Yang keempat adalah tentang adanya dugaan lempar kasus yang dilakukan kepala sekolah. Yang kelima adalah tentang dugaan rekayasa kasus-kasus fitnah yang dilakukan Indah dan kroni-kroninya. Yang keenam adalah jika memang ternyata saya itu dianggap gila, maka kita minta perawatan rehabilitasi psikis kepada dinas. Jika tidak terbukti, maka kita mendenda pencemaran nama baik sebesar 20 miliar rupiah. Yang ketujuh adalah menuntut para pihak yang diduga turut serta membantu di dalam kejahatan lainnya yang dilakukan WB kepada saudara Solikul Hadi. Pihak-pihak yang dapat kita minta keterangan yang atau dapat disangkakan yaitu 1. Supawaten, Sunarto, Dahlan Istanto, Sudarmadi, Sutopo, Sarpan, Suwinarto, Jaswadi, Sukawati, Rusmini, Karyadi, Suroso, dan Jayus Setianto. Ini sudah kami sampaikan dan semua surat-surat atau berkas sudah juga kami sampaikan bahwa kami memohon bersama-sama teguran kepada dinas terkait langsung atau tidak langsung merasa keberatan dengan hasil kerja, bahwa selama ini saya sebagai pengadu telah dikalahkan atau diabaikan, tidak dipelajari esensi perkaranya sehingga perkaranya menjadi bias dan tidak terakomodir. Bahwa selama penanganan ombudsman saya sangat tidak memuaskan kami terkait yaitu hak insentif tunjangan gaji, di mana ombudsman mengatakan kalau undang-undang mengatakan suami nggak punya hak insentif gaji terkait istrinya, maka kita minta duduk bersama bahwa selama ini ada indikasi tidak profesionalnya Ombudsman Jawa Tengah karena dugaan alasan normatif keterkebagian antara Polda dan Polres teradu. Bahwa melalui Ombudsman RI mohon penjaminan keamanan Solikul Hadi sebagai pelapor dan bahwa dimaksud pelanggaran 277 277 tersangkanya mengarah Sutopo, Dinas Tambak Romo, Sudarmadi, Sukawati. Bahwa pada 29 Juli 2018 Ombudsman RI menyatakan menutup laporan secara tergesa-gesa sebelum mengadakan konfirmasi klarifikasi pelapor. Bahwa pelapor sangat tidak puas dan kinerja Ombudsman RI lambatnya penanganan kasus pelaporan tentang perkembangan penyelidikan. Selanjutnya bahwa kami selalu melakukan kunjungan dan mendatangi Polres Pati selama 2 kali, namun karena terlambat sehingga tidak segera diagenda acarakan sehingga tidak tepat waktu. Di Lidi 1 mengatakan kurang data pembuktian tentang kejadian peristiwa penculikan, penelantaran, pengabaian wewenang Polres Pati, dan tidak tanggap dalam menerima menindaklanjuti laporan kami sebab laporan diajukan 2016 baru 2018. Bahwa Ombudsman RI Jawa Tengah tidak mengetahui esensi perkara karena tidak merasakan perkara. Yang intinya pelapor sama sekali tidak puas dan kecewa dengan kinerja Ombudsman RI yang tebang pilih tidak menginvestigasi secara serius. Bahwa makin kuat Sutopo adalah dalang perampasan, dan di situ kita meminta keterangan lanjutan dan keterangan tambahan agar ada penyelesaian. Atas somasi ini kita juga meminta secara konspiratif Dinas Pendidikan Tambak Romo yang jauh hari secara konspiratif Dinas Pendidikan Tambak Romo jauh hari memang sengaja menghindar dari tanggung jawabnya di dalam hal penyaluran insentif pelapor. Mohon Sutopo MM, Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo, melakukan selama ini melakukan dalih alibi, melempar kewenangan kepada yang lainnya. Untuk itu kami mohon tembusan langsung surat penagihan ini kepada BKP Pati, BKPP Pati, Sekda Pati, atasan yang punya kewenangan menegur, memberi sanksi kepada Dinas Tambak Romo bahwa dengan adanya pengabaian pembiaran laporan maladministrasi Dinas Pendidikan kami sungguh sangat dirugikan, dan total permasalahannya tentunya hal itu tidak menjadi satu. Kita melihat permasalahan ini sangat kompleks sekali.
perhitungannya seperti itu, dan atas kerjasama yang baik dari semua pihak kita sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.